Ketahuilah di dalam kitab primbon para leluhur tersimpan sebuah rahasia agung. Sebuah kebenaran yang menyatakan bahwa tidak semua mantra diciptakan sama dan tidak semua lidah manusia diberi kuasa untuk membangkitkannya. Ada satu kalimat sakral jangan lupa yuk subscribe, share, like, komen dulu. Nah yang sudah subscribe, semoga jadi orang kaya sukses, panjang umur, sehat selalu. Amin. Channel Om Kus memang di hati. Monggo dilanjut coy. Sebuah ajian kuno yang energinya hanya akan hidup, bergetar dan mengguncang semesta jika diucapkan oleh mereka yang terlahir dengan segel takdir khusus, yaitu Weton Wage. Malam ini kita tidak akan membahas hal-hal biasa. Kita akan menelusuri sebuah jalan sunyi yang jarang diungkap. Kita akan membongkar misteri mengapa Weton Wage dianggap sebagai pemegang kunci gaib. Kita akan ungkap sejarah mantra sakral yang disebut Raja Wage, mantra yang konon dapat menundukkan lawan, membuka jalan rezeki yang tertutup, dan menjadi perisai dari serangan tak kasat mata. Dan yang terpenting, kita akan berikan peringatan keras. Apa yang terjadi jika mantra ini nekat diucapkan oleh orang di luar Weton Wage? Siapkah Anda mendengar rahasia yang selama ini dijaga rapat oleh para leluhur? Rahayu. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Kus, tempat kita bersama mengkaji warisan adiluhung dan nenek moyang. Bagi Anda para sedulur yang baru menemukan channel ini, janganlah ragu untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kita bisa terus terhubung dalam satu tali paseduluran untuk melestarikan kearifan kuno. Para sedulurku yang dimuliakan Gusti, sebelum kita menyelam lebih dalam, kita harus terlebih dahulu memahami apa sesungguhnya Weton Wage itu. Wage bukanlah sekadar hitungan hari dalam pasaran Jawa. Ia adalah sebuah penanda kosmik. Sebuah weton yang memegang aura mistis paling pekat. Menurut kepercayaan kuno mereka yang lahir di bawah naungan Wei, seringkali memiliki garis nasib yang penuh dengan ujian dan kesulitan. Hidup kerap diremehkan, sering dipandang sebelah mata, dan jalannya terasa lebih terjal dibandingkan yang lain. Namun janganlah keliru. Di balik semua itu, simpan sebuah daya spiritual yang luar biasa dahsyat. Para leluhur menggambarkannya laksana bara api yang tertutup abu. Dari luar ia terlihat tenang, redup, bahkan mungkin dianggap padam dan tak berbahaya. Tetapi ketika bara itu disentuh oleh mantra yang tepat, api itu akan berkobar dahsyat, membakar siapa saja yang pernah meremehkannya. Para tini sepuh meyakini orang Wage memiliki pintu batin yang berbeda dengan weton lainnya. Mereka dianugerahi kepekaan atau sensitivitas gaib yang lebih tajam, meskipun seringkali mereka sendiri tidak menyadarinya. Mungkin saat kecil banyak anak kelahiran Wage yang sering mengalami mimpi aneh, melihat bayangan sekilas, atau merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa. Inilah fondasi mengapa mantra tertentu hanya patuh dan bekerja di tangan mereka, karena semesta melalui takdir kelahiran seolah telah memilih mereka untuk menjadi wadah, menjadi corong suci antara dunia manusia dan dunia adikodrati atau dunia gaib. Lalu dari mana asal-usul mantra sakral ini? Menurut catatan naskah kuno Jawa, yang sebagian telah rapuh dimakan zaman, ada sebuah mantra keramat yang hanya diwariskan secara lisan kepada orang-orang Waja pilihan. Mantra ini bukanlah untuk kesaktian biasa atau sekadar ilmu kekebalan. Mantra ini disebut dengan nama Raja Wage. Dikisahkan pada masa keemasan kerajaan Majapahit, hiduplah seorang empu agung bernama Empu Derajat. Beliau bukanlah sekedar pembuat pusaka, melainkan seorang ahli spiritual yang mampu membaca getaran alam semesta. Beliau menemukan bahwa setiap hari pasaran Pon Wage, Keyuan, Legi Pahing memiliki getaran energi yang khas,
Dari semua pasaran itu, Empu Derajat merasakan bahwa Wage adalah yang paling sunyi getarannya. Namun sunyi di sini bukan berarti nol atau hampa, melainkan sunyi yang menyimpan gema. Sebuah keheningan yang menjadi sumber dari segala potensi kekuatan. Putra Hajat kemudian melakukan tapa berata di kedalaman hutan, belantara selama bertahun-tahun. Hingga pada suatu malam keramat, beliau mendengar sebuah wisik atau bisikan gaib yang berkata, barang siapa lahir pada Wagai dan membaca mantra ini dengan hati yang bersih, maka semesta akan tunduk padanya. Sejak saat itulah, Raja Waga dianggap sebagai mantra yang teramat sakral. Mantra ini diyakini mampu menolak bala kesialan yang paling besar, membuka pintu rezeki yang telah lama tertutup rapat, dan menguatkan perisai batin, hingga tak tertembus oleh serangan energi jahat manapun. Dan yang paling agung, Harmem Manta ini mampu menghubungkan sang pembaca dengan arwah para leluhurnya. Namun ada satu syarat mutlak yang tak bisa ditawar. Hanya orang berweton wajah yang bisa menghidupkan kekuatan sejatinya. Jika orang lain nekat mencoba, efeknya akan hampa, bahkan bisa berbalik menjadi malapetaka bagi dirinya sendiri. Sekarang dengarkanlah baik-baik, terutama bagi Anda yang terlahir sebagai seorang Wage. Bunyi mantra ini dijaga dengan sangat ketat dan sejatinya hanya dibisikkan dari guru kepada murid pilihan. Namun saya akan sampaikan versi umum yang tercatat dalam Primbon Lama. Lafalkan dengan hati yang hening, dengan jiwa yang pasrah. Mantra itu berbunyi, Sira wajah sira, kunci sira sing nyimpen rasa bumi. Manunggaling rasa, manunggaling sukma. Sira wajah jaga kaula, jaga jagat jaga waris leluhur. Kalimatnya terdengar sederhana, namun maknanya lebih dalam dari lautan. Sirawek sira kunci sira sing nyimpen rasa bumi. Kalimat ini menegaskan bahwa yang dipanggil adalah ruh sejati orang Wage, bukan yang lain. Engkaulah sang kunci, sang penjaga rahasia bumi. Manunggaling rasa, manunggaling sukma. Ini adalah inti dari ajaran kejawan, menyatunya perasaan batin yang paling dalam dengan jiwa yang suci. Jaga kaulah jaga jagat, jaga waris leluhur. Ini adalah sebuah sumpah, permohonan untuk menjaga diri sendiri, menjaga alam semesta, dan menjaga warisan para nenek moyang. Ketika mantra ini diucapkan pada keheningan, tengah malam diiringi nyala dupa dan segelas air suci. Dengan hati yang benar-benar pasrah kepada Gusti, sebuah getaran energi yang luar biasa akan terasa. Banyak kisah nyata beredar di kalangan kejawen. Ada seorang petani Wage yang tanamannya selalu gagal panen. Setelah mengamalkan mantra ini selama 7 malam berturut-turut, ladangnya memberikan hasil yang melimpah ruah. Bahkan ketika ladang para tetangganya mengalami gagal panen, ada pula seorang pedagang Waga yang sering tertipu oleh rekan bisnisnya. Ia mulai membaca Raja Wage ini setiap pagi sebelum membuka tokonya. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani mempermainkannya, dan usahanya justru berkembang pesat. Bahkan ada kisah seorang warga yang sakit-sakitan selama bertahun-tahun. Setelah melakukan tirakat dengan mantra ini, tubuhnya perlahan pulih. Wajahnya kembali bercahaya dan hidupnya seolah dialiri energi baru. Namun para leluhur memberikan sebuah peringatan yang amat keras. Jangan pernah sekali-kali menggunakan mantra ini dengan niat yang jahat untuk mencelakai atau merugikan orang lain. Karena energi pembalik dari mantra ini akan jauh lebih dahsyat menghantam sang pembacanya sendiri. Bagi Anda para sedulurku yang terlahir dengan weton Wage dan ingin membangkitkan kekuatan warisan ini, inilah tata cara pengamalannya waktu. Lakukan pada malam Selasa Wage atau Jumat Wage. Karena ini adalah puncak energi weton Anda. Tempat, carilah ruangan yang tenang dan gelap. Cukup gunakan penerangan dari sebatang dupe atau lampu minyak media. Siapkan segelas air putih bening, kembang setaman sebagai simbol keharuman niat, dan dupa wangi.
Syarat batin lakukan puasa mutih sehari sebelumnya, yaitu hanya makan nasi putih dan minum air putih. Ini untuk membersihkan energi dalam tubuh Anda. Tata baca, duduklah bersila dengan tenang. Pejamkan mata. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Lakukan beberapa kali hingga batin terasa damai. Lalu bacalah mantra Raja Wat sebanyak 21 kali dengan penuh keyakinan. Penutup. Setelah selesai, tiupkan nafas Anda 3 kali ke dalam segelas air putih yang telah disiapkan. Lalu minumlah air tersebut dengan niat untuk pembersihan diri dan pembangkitan energi sejati. Amalan ini, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, akan membangkitkan energi Wegi yang seringkali tersembunyi, membuka aura rezeki, melindungi dari gangguan gaib, dan bahkan mengubah nasib hidup menjadi lebih baik. Maka wahai sedulur-sedulurku, inilah rahasia besar yang jarang dibongkar. Ada sebuah mantra yang takdirnya terikat hanya pada satu weton. Jika engkau terlahir sebagai seorang wage, ketahuilah bahwa dirimu bukanlah manusia biasa. Di dalam darah dan jiwamu tersimpan sebuah kunci yang tidak dimiliki oleh orang lain. Gunakan kunci itu dengan hati yang bersih, dengan niat untuk kebaikan, bukan untuk keserakahan atau kesombongan. Karena pada akhirnya, mantra hanyalah alat. Yang menentukan hasil adalah kebersihan hati, ketulusan niat, dan ridha dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi Anda yang bukan WGE, janganlah berkecil hati. Setiap weton memiliki rahasia dan kekuatannya masing-masing. Namun untuk kuat, inilah panggilan hidup kalian. Inilah alasan mengapa hidup kalian sering diuji, sering diremehkan, dan sering merasa berbeda. Karena semesta sedang menyiapkan kalian untuk menjadi penjaga rahasia bumi. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga wejangan ini menjadi wawasan spiritual yang berharga. Rahayu. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Om Kus memang di hati.